Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pengamat sepak bola Tommy Welly atau akrab disapa Bung Toel hari ini membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tindakan doxing atau penyebaran data pribadi serta pencemaran nama baik yang ia alami sejak 17 Desember 2024. Dalam laporannya ke polisi, Bung Toel dan keluarga sudah merasa terganggu dengan penyebaran nomor telepon dan alamat pribadinya yang kemudian berlanjut ke ungkapan teror serta penghinaan. Tak hanya data Toel, data pribadi putra dan putrinya juga telah disebarluaskan dan mereka diserang oleh sejumlah netizen. Menurut Bung Toel, penyerangan tersebut sudah melampaui batas karena telah melibatkan anggota keluarganya. Hari ini saya melaporkan tindakan penyebaran data pribadi, termasuk juga pencemaran nama baik. Saya mengalami sejak tanggal 17 Desember, istilahnya kan di doxing, data pribadi saya disebarkan, lalu kan terjadi serangan-serangan gitu kan. WA tidak dikenal, telepon tidak dikenal, lalu juga lewat media sosial. Jadi intinya ada pencemaran nama baik, ada pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. Jadi laporan diterima dan ini juga saya lakukan karena penyerangan terhadap saya juga sudah menyerempet atau sudah mengenai putra dan putri saya. Jadi kedua putra dan putri saya mengalami juga serangan doxing, data pribadinya juga disebarluaskan sehingga mendapatkan serangan. Jadi sebagai seorang ayah, saya harus menjaga kehormatan putra putri saya gitu. Apakah pelaporan ini ataukah perundungan ini atau pembulian ini dan doxing karena diduga kritik Bung Toel pada Sintayong atau bagaimana menduganya? Saya menduganya seperti itu karena setiap kali saya memberikan catatan kritis, terutama misalnya terhadap kinerja Sintayong, ya biasanya itu otomatis terjadi peningkatan itu yang namanya apa tadi istilahnya penyerangan, pembulian. Di era media sosial sekarang, satu unggahan bisa mengubah hidup seseorang dalam hitungan beberapa jam. Bukan karena prestasi atau kesalahan besar, tapi data pribadinya tersebar di ruang publik. Fenomena ini disebut sebagai doxing, yaitu tindakan menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin di internet atau media sosial. Salah satu kasus yang sedang menjadi sorotan terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada Mei 2026. Seorang warga bernama Budi Jayanto melaporkan dugaan doxing di Polda Jawa Timur setelah data pribadi dan keluarganya tersebar di media sosial. Data yang tersebar bukan hanya nama atau foto biasa, tapi mencakup KTP, alamat rumah, hingga kediaman keluarganya. Data tersebut diunggah bersama narasi yang menuduh dan menyerang kehormatan keluarganya. Yang menarik dari kasus doxing ini, masalahnya bukan dari peretasan canggih seperti apa yang kita bayangkan. Justru kasus ini diduga berawal dari konflik pribadi yang dibawa ke ranah media sosial. Seorang TikToker di Lumajang mengaku menjadi korban doxing atau peretasan data pribadi, di mana ia mendapatkan teror kiriman paket cash on delivery atau COD, barang elektronik, hingga makanan dengan total puluhan juta rupiah. Akibatnya, banyak orang yang sebenarnya tidak terlibat menjadi ikut berkomentar, menyebarkan informasi, bahkan menghakimi korban berdasarkan apa yang beredar. Nah, disinilah bahaya doxing mulai terlihat. Banyak orang menganggap penyebaran data pribadi hanya unggahan biasa, padahal dampaknya bisa sangat serius. Korban bisa menerima teror, panggilan orang asing, bahkan resiko penipuan, dan keluarga korban ikut terkena dampaknya. Penelusuran di grup Telegram yang dibuat Bjorka, ada 4 pejabat publik yang menjadi korban doxing. Ada Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Samuel Pengerapan, Dirjen Aptika Kominfo. Sebelumnya Bjorka juga diduga membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate tepat di hari ulang tahun Menkominfo. Karena itu, kasus doxing penting untuk kita pahami karena korbannya bisa siapa saja. Hari ini kita memang hanya menjadi penonton sebuah unggahan viral. Tapi di era digital ini, identitas seorang dapat menjadi konsumsi publik hanya dalam satu unggahan yang tersebar. Nah, yang terakhir, apakah media sosial benar-benar memberi kebebasan berpendapat atau justru membuat orang merasa berhak menyebarkan kehidupan pribadi orang lain ketika sedang marah atau tidak setuju?